Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Balik lagi bareng aku Lutfi Nurfauzian dari Universitas Diponegoro, jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal membahas mengenai uji kualitas berkas sinar X atau AVL. Dan yang bakal dibahas tuh pertama mengenai latar belakang dari uji ini. Yang kemudian ada tujuan dari diadakannya uji berkas sinar X, kemudian ada peralatan apa saja yang dibutuhkan, kemudian metode yang digunakan, dan terakhir adalah perhitungannya. Oke, next ke latar belakang. Oke. Kendali mutu atau quality control atau QC merupakan tahapan yang tidak terpisahkan dari program jaminan mutu atau quality assurance atau QA dari layanan radiologi. Nah, salah satu QC yang biasa dilakukan adalah uji kualitas berkas sinar X atau HVL. Nah, kualitas berkas sinar X dinyatakan dalam besaran half value layer atau HVL atau tebal paruh bahan, yaitu ukuran seberapa besar daya tembus sinar X yang menembus bahan hingga intensitasnya tinggal separuh dari mula-mula. Semakin besar nilai HVL, maka semakin besar daya tembusnya dan sebaliknya. Kemudian untuk nilai HVL sendiri ada nilai minimumnya yang sudah ditentukan oleh Bapeten. Dan nilai minimumnya tersebut tergantung dari tegangan tabung yang digunakan. Misal pada tegangan tabung 70 kVV itu nilai minimalnya 2,1. Kemudian pada tegangan tabung 80 kVV itu nilai minimalnya 2,3 seperti itu. Soalnya tegangan tabung juga mempengaruhi terhadap daya tembus dalam sinar X tersebut. Kenapa? Karena tegangan tabung mempengaruhi kecepatan elektron, dan kecepatan elektron mempengaruhi daya tembus sinar X yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan diadakannya uji ini adalah untuk memeriksa kualitas berkas sinar X dan kecukupan filtrasi untuk menyaring radiasi sinar X energi rendah. Setelah itu ada peralatan yang digunakan pada uji berkas sinar X. Pertama ada dosimeter yang digunakan untuk menghitung dosis radiasi. Yang kemudian ada meteran untuk menghitung jarak, dan yang terakhir ada filter aluminium. Jadi di sini filter yang digunakan adalah filter aluminium seperti itu. Kemudian setelah peralatan ada metode. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan metode tidak langsung menggunakan rumus interpolasi. Kenapa hanya menjelaskan ini? Soalnya yang biasa digunakan ketika uji HVL adalah metode tidak langsung. Soalnya kalau menggunakan metode langsung tuh sulit mendapat nilai HVL-nya gitu. Kalau menggunakan metode tidak langsung menggunakan rumus interpolasi itu yang paling memungkinkan dan biasanya dilakukan ketika uji HVL gitu menggunakan metode ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, lepaskan filter tambahan yang ada pada pesawat sinar X. Nah, kalau filter tambahannya tidak bisa dibuka, ya tidak apa-apa, dilanjutkan saja ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengaktifkan detektornya. Nah, setelah detektornya diaktifkan, posisikan detektor di atas meja dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu anoda katoda. Dan kolimasikan lapangan penyinaran seluas ukuran detektor. Jadi, lapangan penyinarannya diatur seluas detektornya. Kemudian, ukur paparan radiasi tanpa filter tambahan dengan faktor eksposi 70 kPV. Jadi di sini saya menggunakan faktor eksposi yang 70 kPV gitu. Setelah itu, perhatikan nilai yang terukur pada dosimeter. Nah, setelah didapatkan, setelah di papar radiasi kan didapat tuh dosisnya. Setelah itu, setelah dicatat nilai yang terukur pada dosimeter, ukur kembali paparan radiasi pada faktor eksposi yang sama dengan menambahkan filter. Jadi faktor eksposinya sama, misal 70 kPV, terus MAS-nya juga sama, tapi sekarang dengan ditambahkan filter AL. Nah, dengan catatan filter aluminium ini terus ditambahkan sampai didapat nilai dosis lebih kecil dan lebih besar dari setengah dosis yang tanpa ditambahkan filter seperti itu. Setelah didapatkan nilai dosis yang lebih besar dan lebih kecil dari setengah nilai dosis yang tanpa filter, baru kita masuk ke perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya ini sudah saya cantumkan rumus interpolasi. HVL sama dengan TB ln 2DA per D0 min TA ln 2DB per D0 per ln
DA per DB, di mana TA adalah tebal bahan pada saat dosis terbaca lebih besar daripada dosis mula-mula dibagi 2. Kemudian TB adalah tebal bahan pada saat dosis terbaca lebih kecil dari dosis mula-mula dibagi 2. Kemudian D0 adalah dosis mula-mula tanpa filter, DA adalah dosis yang terbaca nilainya sedikit lebih besar dari setengah dosis mula-mula, dan DB adalah dosis yang terbaca yang nilainya sedikit lebih kecil dari setengah dosis mula-mula. Dan ini perhitungannya saya sudah cantumkan contoh pada Microsoft Excel, soalnya biasanya untuk menghitungnya pakai Microsoft Excel, soalnya agak susah gitu, prosesnya agak rumit, dan ini contoh perhitungannya. Dan sudah ada diagram garisnya juga, jadi setelah didapat hasil HVL-nya pakai rumus tadi, terus dibuat diagram garisnya seperti ini. Nah, mungkin uh, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi simpulannya HVL itu sangat penting untuk dilakukan, soalnya untuk mengetahui daya tembus sinar X-nya. Kalau daya tembus sinar X-nya kurang dari nilai HVL yang ditentukan, jadi tidak berguna untuk menghasilkan citra, tapi cuma memberikan dosis saja. Jadi jangan sampai seperti itulah. Dan sekian, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan, dan mohon maaf bila secara penyampaian masih agak kurang, agak terbata-bata, soalnya saya masih belajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.